Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan kali ini kita akan membahas kembali lagi, kita bicara mengenai emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, di mana hari ini menjadi hari yang spesial juga karena Bursa Efek Indonesia sudah berhasil menembus 900 emiten begitu di tahun 2023. Dan kali ini akan berbincang nanti bersama dengan PT Master System Infotama Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, kita tahu investor pasar modal kembali mendapatkan pilihan baru dalam berinvestasi saham. Ya, PT Master System Infotama Tbk, emiten yang bergerak di bidang usaha solusi, integrasi, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi, resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. PT Master System Infotama Tbk resmi mencatatkan saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tercatat berkode saham MST ini melepas sebanyak 470.823.600 saham baru atau sekitar 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga Rp1.355 per saham. Dengan demikian, perusahaan memperoleh dana segar dari investor pasar modal sebesar Rp637.965.978.000. Perusahaan yang bergerak di bidang usaha solusi, integrasi, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi ini akan menggunakan dana hasil IPO sebesar Rp101,57 miliar untuk pembayaran sebagian pokok hutang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk yang akan jatuh tempo. Sedangkan sisa dari dana hasil IPO sekitar Rp537,79 miliar akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama perseroan. Bersama dengan penawaran umum perdana saham, MSTI mengadakan program alokasi saham karyawan atau Employee Stock Allocation dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.357.600 saham biasa atas nama atau sebesar 1,35% dari jumlah saham yang ditawarkan. Kemudian MSTI juga mengadakan program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan atau manajemen Employee Stock Option Program dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 80.040.000 saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 13% dari modal ditempatkan dan disetor. PT Master System Infotama Tbk merupakan penyedia layanan sistem integrasi terkemuka di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 29 tahun. Persero menawarkan berbagai solusi information and communication technology secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan komunikasi ke dalam sistem yang kohesif dan fungsional sehingga memungkinkan kolaborasi dan interaksi tanpa hambatan antara sistem teknologi yang beragam. Dari Jakarta, Tim Liputan iDex. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, PT Master System Infotama Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Yang pertama ada Bapak Edi Antoni, beliau adalah Presiden Direktur PT Master System Infotama Tbk, dan kedua Bapak Gio Halim, Direktur PT Master System Infotama Tbk, dan juga Bapak Jupri Wijaya, Presiden Komisaris PT Master System Infotama Tbk. Selamat pagi Bapak-bapak, Pak Edi, Pak Gio, dan juga Pak Jupri. Selamat pagi. Sumringah sekali hari ini karena sudah menjadi emiten yang ke-900 nih Pak ya hari ini ya. Luar biasa sekali capaian juga buat Bursa Efek Indonesia. Kita langsung saja ke Pak Edi nih. Sebenarnya apa sih yang mendasari perseroan akhirnya menjadi perusahaan tercatat di pasar modal ini Pak Edi? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta para profesi penunjang atas dukungan sampai Master System menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas antusiasnya dalam memesan saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Adapun tujuan manajemen menjadikan Perseroan sebagai perusahaan tercatat karena Perseroan sebagai perusahaan yang terus berkembang. Kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berinvestasi dalam perusahaan teknologi informasi seiring dengan pertumbuhan digitalisasi di Indonesia yang sangat pesat.
Dan tentu kami ingin meningkatkan kesadaran publik tentang siapa master system itu, serta memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan-pelanggan kami yang setia. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan corporate governance perseroan. Oke, itu dia ya, sebagai tujuan begitu ya dari perusahaan akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan kita langsung saja ke Pak Jo Halim. Lantas seberapa banyak nih saham yang dilepas, kemudian responnya juga seperti apa sih dari investor pasar modal kita nih Pak? Oke, terima kasih. Jumlah saham yang dilepas ke publik oleh Mas Perseroan itu sebanyak 470.823.600 saham. Angka tersebut mewakili sekitar 15% dari modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan setelah dilakukannya penawaran umum perdana saham. Harga saham yang ditawarkan Perseroan adalah sebesar Rp1.355.500 per saham. Untuk animo masyarakat, sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada masyarakat atas pemesanan yang dilakukan. Pemesanan atas saham Perseroan mencapai oversubscribe lebih dari 25 kali. Wow, itu dia 25 kali. Berarti memang animonya cukup tinggi ya dari investor kita begitu terkait dengan Perseroan ini. Lantas bagaimana nih target perolehan dana segar yang diraih oleh Perseroan kemudian nanti digunakan untuk apa saja ini? Pak Halim. Oke, target dana IPO tersebut kami kurang lebih akan mendapatkan sekitar 638 miliar. Penggunaannya tersebut itu pertama adalah kami untuk menggunakan dana tersebut sebagian kecil sebesar 101,5 miliar untuk pembayaran loans kami akan jatuh tempo di bulan Desember tahun ini. Kemudian sisanya akan kami gunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan ke depan. Baik, berarti memang ini sudah jelas begitu penggunaan dana segar yang diperoleh dari investor pasar modal. Lantas bagaimana dengan profil? Saya juga penasaran, dan mungkin Pak Jupri bisa menjelaskan kepada pemirsa seperti apa sih Master System Infotama ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau bicara perusahaan kita mungkin historinya panjang Pak. Yeah. Kalau saya cerita mungkin 1 jam nggak habis Pak. Oke. Ya, jadi kami bermula dari didirikan di tahun 1994. Bermula menjadi satu perusahaan PC distributor. Kemudian seiring dengan berkembangnya perusahaan, jadi kami terus meningkatkan kemampuan kamu dan meningkatkan kapasitas dan melebarkan bisnis kamu ke customer-customer yang lain. Oke. Nah, jika bicara tentang kami mungkin rasanya nggak lengkap kalau kita tidak bicara tentang bisnisnya sendiri. Yes. Oke. Mungkin saya pengen highlight dari beberapa angle. Pertama kalau kita bicara dari landscape of the product. Jadi produk IT sendiri itu mungkin kita bagi beberapa, cuman kita ingin highlight hanya 2 ya. Pertama kita bicara hardware, kedua software. Hardware sendiri itu banyak sekali ya, dari teknologi, solusi sampai ke mereknya sendiri ya. Sementara software juga demikian. Jadi dari semua produk itu ada ribuan mungkin puluhan ribu produk. Nah, sementara master di mana? Kita menjual kedua produk tersebut. Nah, kemudian kita melihat dari angle landscape dari mungkin partnership ya atau tier of the engagement. Jadi kalau di sisi industri IT itu tier of partnershipnya tuh ada level-level dari partnershipnya. Dari paling tinggi ke paling rendah. Mungkin di sini saya hanya classify menjadi 3. First tier, second tier, third tier. First tier artinya apa? Engage atau dia bisa langsung berhubungan langsung dengan principal atau vendor, pembuat perangkat atau produk sendiri. Sementara second tier adalah yang menjual melalui distributor. First tier ya. Third tier demikian juga. Nah, posisi kita di mana? Kami juga mostly kita menjadi first tier partner dari produk yang kita handle. Artinya kita bisa deal langsung dengan prinsipal maupun vendor kita. Kemudian kita bicara dari landscape dari customer. Customer kami juga classified menjadi 3. Pertama kita bicara bahwa landscape dari corporate atau enterprise, artinya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Contoh yang mungkin banyak perusahaan yang sudah melantai di PAJ sini ya. Itu perusahaan yang mungkin top 50 atau top 100 dari perusahaan Indonesia. Kemudian ada small and medium company. Itu perusahaan menengah. Dan kemudian retail. Master di mana? Kami ada bermain di customer yang top tier. Itu adalah posisi kami di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara dari sisi landscape business model, kami coba mengklasifikasi juga menjadi 3. Pertama, kita mungkin dari semua ribuan produk tersebut. Jadi pasti dia membutuhkan orang untuk menyalurkan produk itu. Sehingga ada yang namanya distributor.
Nah, dia yang mendistribusikan semua produk itu. Jadi satu perusahaan distributor mungkin punya produk sampai ratusan atau puluhan atau mungkin ribuan. Ya. Kemudian dari produk-produk yang dijual tersebut, mungkin butuh jasa-jasa pemasangan ya, atau implementasi. Nah, di situ ada namanya bisnis model namanya services. Services sendiri banyak sekali ya, mulai dari mungkin konsultasi ya, design, planning, deployment, implementation, managed service, maintenance. Ya, itu adalah satu bisnis model baru. Nah, yang ketiga adalah sistem integrator. Itu artinya menjual produk ditambah services. Jadi masalah ada di mana? Kami ada di sini. Jadi kita adalah satu perusahaan yang bisa menyediakan dari sisi produk, solusi, implementasi, sampai ke jasa pemasangan. Jadi bisa dikatakan kami adalah perusahaan yang pertama kita menjual produk, hardware dan software lengkap. Ya. Kedua, kami adalah perusahaan yang bisa mengintegrasikan produk yang kami jual. Ya. Dari sisi implementasi sampai ke jasa-jasa pemasangan sampai maintenance. Nah, kemudian kami adalah perusahaan yang bisa memberikan jasa kepada perusahaan-perusahaan siap apa aja. Dan kebetulan saat ini kami memberikan jasa kepada perusahaan enterprise atau corporate. Kami juga bisa menyediakan jasa untuk perusahaan yang lain-lainnya. Jadi secara overall kami adalah perusahaan yang benar-benar end-to-end solution untuk IT company. Itu dia, end-to-end solution. Begitu memang salah satu perusahaan ICT yang paling lengkap lah bisa dikatakan begitu ya, dari hulu ke hilir di bidang industri teknologi. Kita akan lihat nanti seperti apa pangsa pasarnya, strategi dan lain-lain kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar nih Pak. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Jupri Wijaya. Ini saya masih penasaran terkait dengan pangsa pasar, kemudian tingkat persaingan bisnis di industri ICT di Indonesia. Ini kan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Nah, lantas bagaimana Anda melihat ke depan ini strategi dari perusahaan Pak Jupri? Ya, kalau bicara pangsa pasar, industri ini cukup kompetitif Pak ya. Tapi sangat menjanjikan Pak, karena pasar besar sekali. Apalagi kan kita tahu bahwa Indonesia negara yang besar, ekonomis dan tumbuh terus. Nah, kami melihat bahwa industri jasa teknologi informasi itu terfragmented Pak. Jadi tergantung bagaimana kita bisa membawa perusahaan ini lebih ke depan. Nah, kami melihat bahwa saat ini banyak terjadi persaingan yang mungkin terjadi ya. Tapi kami sebagai perusahaan, saya yakin dan kami sangat fokus dan merasa kami sangat kompeten di dalam bidang yang kami lakukan. Fokus artinya apa? Kami tetap konsisten dengan bidang kami ICT, sekarang lagi booming. Kompeten artinya apa? Perusahaan kami mempunyai clear vision. Jadi kita punya visi yang jelas bagaimana kita membawa bisnis ini. Kemudian kami juga mempunyai strong leadership ya, artinya manajemen yang kuat, disupport oleh engineer yang expertise. Dan ditambah lagi kami mempunyai produk dan solusi yang sangat mumpuni. Dan kami juga bersyukur bisa mempunyai customer yang sangat baik ya di Indonesia, dan itu semua ada korporasi yang terbesar di Indonesia. Termasuk pangsa pasarnya juga masih oke nih Pak? Masih oke sekali. Jadi langit itu sangat tinggi Pak. Sejauh mana pun kita bisa pergi itu. Yang penting adalah kita harus fokus Pak. Fokus. Nah, kalau kita fokus artinya kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Dan di perusahaan kita sendiri kita merasa satu perusahaan yang sangat kompeten. Kompeten pengertiannya apa Pak? Jadi kita punya satu clear vision Pak. Visi kita jelas. Jadi visi kita dari perusahaan adalah kita menjadi leading IT company di Indonesia. Itu visi kita Pak. Ya. Kemudian kita punya strong leadership. Kita punya manajemen yang sangat kuat ya. Kami sendiri dengan pengalaman yang lebih dari 30 tahun ya. Dan kami juga disupport oleh expert atau engineer atau profesional di dalam perusahaan yang mendukung kemajuan dari perusahaan itu. Nah, sehingga dengan demikian Pak. Jadi per 2022 pangsa pasar di bidang jasa industri IT ini kami telah mencapai 6,9-7% Pak. Itu menurut data yang kami dapat dari satu
konsultan industri. Oke. Baik, itu dia pangsa pasar yang menarik untuk dicermati. Dan kita ke Pak Edi Antoni kembali. Lantas bagaimana dari kacamata Anda kalau kita bicara mengenai persaingan bisnis yang terjadi saat ini di industri ICT ini? Ya, perseroan itu maksudnya masa sistem info utama kita bergerak di bidang IT system integration atau solusi integrasi, yaitu memberikan nilai tambah kepada pelanggan untuk mempercepat transformasi digital agar pelanggan dalam menjalankan usahanya menjadi lebih efisien dan efektif. Ya, prospek bisnis di bidang teknologi informasi di Indonesia sangat menjanjikan dan tentunya akan timbul banyak pesaing. Menurut kami persaingan itu bagus karena akan memberikan motivasi ke manajemen dan perseroan untuk terus berinovasi, memberikan solusi dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Manajemen perseroan akan selalu berusaha untuk meningkatkan value kepada semua pemegang saham perseroan. Kira-kira gitu. Itu dia. Yang menarik nih, kita lihat sejauh mana sih akhirnya bicara mengenai kinerja perseroan ini. Kita ke Pak Gio Halim ya, dari sisi pendapatan maupun laba bersih dari perseroan sejauh ini seperti apa nih Pak Gio? Silakan. Oke, terima kasih. Kinerja perseroan selama ini sangat bagus. Kita bisa lihat bahwa setiap tahun pendapatan dan laba bersih perseroan selalu meningkat. Per posisi April 2023, year on year growth-nya untuk masa sistem dari sisi pendapatan kurang lebih adalah di sekitar 16,5%. Dan laba bersih juga meningkat kurang lebih renewal seperti peningkatan dari pendapatan tersebut. Oke, jadi terus bertumbuh nih ya, betul, dari sisi pendapatan dan laba bersih perseroan. Oke, strategi manajemen ini juga bisa menjadi daya tarik tentunya bagi para investor, pemirsa ID Excellent. Pak Edi bisa dijelaskan? Ya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terbaru. Baik dari existing mitra prinsipal kami maupun dari prinsipal yang baru. Namun di samping itu, perseroan terus mengembangkan solusi infrastruktur IT yang telah ada. Seterusnya mengembangkan solusi baru, kemudian membuat IP atau hak cipta atau intellectual property yang baru dan layanan bernilai tambah yang baru. Kita fokus pada cross-selling dan upselling atas pelanggan yang sudah ada. Dan juga kita akan akuisisi pelanggan baru. Pelanggan kami terdiri dari semua sektor, baik jasa keuangan, telekomunikasi, manufacturing, oil and gas, public sector. Namun sektor jasa keuangan dan telekomunikasi yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keamanan yang tinggi agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena dengan digitalisasi memperluas layanan terhadap pelanggan, makanya akan terjadi efisiensi maupun efektif. Dan itu sangat menunjang operasional. Bahkan dapat menunjang operasional non-stop 24x7, artinya 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah lantas keunggulan kompetitif apa ini yang juga bisa ditawarkan? Kita ke Pak Jupri Wijaya lagi nih yang bisa disampaikan juga kepada investor, Pak Jupri. Ya, mungkin untuk ditawarkan Pak investor, mungkin pertama ya kita harus memberikan cuan dulu kepada investor. Itu pasti ya. Tapi sebelum investor cuan, kita juga harus cuan dulu. Betul. Ya, jadi kami sebagai perusahaan yang IT yang terus berkembang, jadi selama berdiri perusahaan selalu terjadi peningkatan di dalam pendapatan maupun laba dari perusahaan. Sehingga perusahaan kami sekarang menjadi salah satu perusahaan yang mungkin cukup sehat ya di industri kami sendiri. Nah, untuk menunjang pertumbuhan perusahaan, jadi kami terus melakukan adaptasi dan inovasi ya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi sendiri dan inovasi dari teknologi yang ada tersebut, sehingga kami bisa membawa sesuatu solusi yang komprehensif yang dibutuhkan oleh customer. Bukan berarti kita membawa satu solusi baru tapi belum tentu dibutuhkan. Itu yang paling penting. Nah, jadi keunggulan lain adalah kita bisa bahwa perusahaan kami itu adalah perusahaan yang diakui, Pak. Diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga diakui oleh prinsipal kita. Nah, selama kita berdiri, kita selalu mendapatkan reward atau award the best sebentar ya, saya buka nama istilahnya. Menjadi Cisco Worldwide Service Provider of Partner of the Year di tahun 2022. Ini adalah level internasional, Pak. Ya, nah itu pengakuannya. Jadi kompetisinya bukan hanya di Indonesia, kita kompetisi seluruh dunia, tuh, Pak. Nah, kemudian kami juga mendapat pengakuan menjadi Cisco ASEAN Partner of the Year selama 4 tahun berturut-turut. Ya, di level ASEAN, Pak. Jadi tadi level dunia, sekarang level Asia. Kami juga mendapatkan Cisco ASEAN Partner Innovation Challenge sebanyak 3 kali.
Jadi kompetisi, Pak. Ya. Nah, kemudian selain produk Cisco, kami juga mendapat pengakuan dari seperti produk lain, mungkin VMware Industry Award of the Year dari tahun 2023 barusan ini, Pak. Jadi masih banyak lagi award-award lain yang kami dapatkan selama ini, sehingga ini mungkin bisa menambahkan confidence kepada para investor supaya bahwa perusahaan kami benar-benar bergerak di industri yang tepat. Oke, nah bicara mengenai daerah operasional, kemudian mana saja sih wilayah-wilayah di Indonesia yang menopang kinerja perseroan? Apakah memang hanya di kota-kota besar saja atau bagaimana nih, Pak? Oke, sebenarnya kita karena IT, jadi kan kami nggak perlu turun sebagai jauh jualan, Pak. Karena kebetulan IT kan terpusat biasanya. Jadi kantor kami hanya 2, Pak. Ada di Jakarta dan Surabaya. Ya. Sementara deployment-nya itu bisa ke seluruh Indonesia. Customer kami siapa? Customer kami adalah terutama industri keuangan, ya, bank-bank yang ada di Indonesia kebanyakan, kemudian telco industri, ya, Telkomsel, Indosat dan segala macam, kemudian ada oil and gas company dan beberapa enterprise atau perusahaan-perusahaan besar ya, di industri yang lainnya. Oke, nah kita ke Pak Edi lagi nih. Pak, ini berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini cukup menarik dan komprehensif. Lantas bagaimana dengan penggunaan dana segar tadi untuk menjadi salah satu proyeksi ataupun kinerja perseroan ke depan begitu Pak kira-kira? Ya, kalau dana yang kita peroleh, satu kita untuk membayar hutang, hutang kepada bank yang sudah kita sepakatin jatuh tempo di Desember. Yang kedua untuk working capital, working capital karena kita pasti juga ada ekspansi produk baru yang akan kita kerjakan. Baik, lantas proyeksi Anda dan optimisme ke depan seperti apa nih Pak Edi? Kemudian nanti juga kita lanjutkan ke Pak Jo dan Pak Jupri. Kita ke Pak Edi dulu. Ya, kita sangat optimis. Kita seperti kita katakan sebelumnya bahwa kita itu kita mau perluas produk kita. Produk yang kita tawarkan ini masih yang seperti diceritakan sebelumnya bahwa IT itu sangat luas. Kita fokus dengan system integration dan network integration. Kita mau perluas produk lagi, produk baru kita. Di samping itu, kita juga customer kita perluas. Jadi produk diperluas, customer diperluas. Jadi masa depan IT khususnya masa sistem masih sangat cerah. Masih sangat cerah. Pak Jio, bagaimana harapan Anda ke depan? Ya, harapan ke depannya itu semoga masa sistem MSTI selalu lebih bagus dan mendapatkan penghasilan yang growth-nya super bagus sekali, Pak. Baik, Pak Jupri terakhir Pak sebagai penutup. Ya, kami mungkin akan membantu negara ini maju. Jadi menjadi penunjang dari ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktu yang disempatkan. Sukses terus untuk Master Sistem Info Utama TBK yang hari ini sudah resmi ya melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dan saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.